wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa Televisi? Saat ini saya sedang berada di ruang seminar lantai 4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Kampus Sudirman UIN Raden Fatah Palembang. Bertepatan pada Rabu 7 Agustus 2024 dalam rangka kegiatan workshop proses pembelajaran di perguruan tinggi yang berbasiskan OBE Outcomes Based Education dalam tema pengaruh terhadap pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa manajemen dakwah. Berikut liputannya. Workshop proses pembelajaran di perguruan tinggi berbasis OBE Outcome Based Education dengan tema pengaruh terhadap pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa program studi manajemen dakwah yang dilaksanakan di ruang seminar lantai 4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Kampus Sudirman UIN Raden Fatah Palembang, tepatnya Rabu 7 Agustus 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Kaprodi Manajemen Dakwah, Sekretaris Manajemen Dakwah, narasumber, dosen, serta mahasiswa program studi manajemen dakwah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kurikulum lama dengan kurikulum berbasis OBE. Tujuan adanya kurikulum berbasis OBE agar dapat memastikan bahwa pendidikan tidak hanya mengajarkan informasi, tetapi dapat juga mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Dr. Ahmad Syarifuddin MA dalam sambutannya mengatakan, untuk menjadi orang sukses tidak hanya pintar saja, namun harus juga memperhatikan soft skill dan kemandirian sehingga kita bisa bertanggung jawab dalam perkembangan di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Yang pertama menyangkut OBE, Outcome Based Education, itu adalah sebuah model ya pendekatan di dalam pendidikan atau di dalam pembelajaran, mulai dari kurikulum, kemudian RPS, bahkan di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Terkait dengan apakah OBE meningkatkan kompetensi pembelajaran, harusnya iya. Tapi ini juga menjadi tantangan bagi para dosen. Jadi tantangan para dosen ketika harus mengikuti sistem ini, maka banyak hal yang harus dilakukan. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang ini sepertinya sedang proses menuju semacam callback ya. Hal ini dulu pernah kita lakukan. Dan di negeri ini ya, di Indonesia ini dulu-dulunya, makanya di pesantren, di sekolah-sekolah formal dulu sangat rigid menilai dalam proses pembelajaran itu ada banyak komponen yang harus dilakukan oleh guru ya, oleh dosen dulunya itu menjadi rinci. Nah, ketika kurikulum juga mengalami perubahan, ada kurikulum KTSP, kemudian ada KKNI ya, dan sekarang ini yang kita kenal adalah MBKM ya. Sebenarnya itu bukan perubahan kurikulum, sebenarnya sistem saja yang ada di dalamnya. Artinya sajian mata kuliah, sajian mata pelajaran kalau di sekolah itu yang dirancang oleh lembaga, oleh sekolah, oleh perguruan tinggi sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan. Itu sebenarnya ya tidak boleh dikatakan mengalami perubahan karena harus menyesuaikan. Tapi sistem sebenarnya yang kalau OBE ini adalah Outcome Based Education. Jadi pembelajarannya itu juga harus mengacu kepada mau diapakan, mau jadikan apa kira-kira lulusannya itu. Nah, makanya saya tadi juga bercerita bahwa sesungguhnya proses pembelajaran, kemudian mata kuliah yang disajikan, terus masuk di dalam rancangan RPS juga harus menyesuaikan mau dijadikan apa sebenarnya alumni ini. Kira-kira seperti itu. Dan kalau ini berlangsung secara efektif, maka insya Allah akan ada perubahan. Jadi perubahan yang diharapkan itu menyesuaikan dari profil lulusan masing-masing pendidikan atau lembaga perguruan tinggi. Jadi dalam konteks ini hari ini ya workshop yang dilakukan oleh program studi manajemen dakwah tentu berorientasi pada capaian apa yang akan dituju oleh program studi manajemen dakwah, tentu berbasis dengan OBE. Dan saat ini adalah OBE yang paling tren yang sekarang ini digunakan ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus berorientasi pada profil lulusan atau outcomes itu. Dr. Ardian Saptawan MSc selaku narasumber mengatakan bahwa pada hakikatnya kepandaian seseorang itu tidak hanya diukur dari IQ saja, namun ada tata cara pribadi dalam menyelesaikan masalah tersebut, termasuk sikap pribadinya dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, dalam OBE terbuka yang namanya literasi yang harus digunakan oleh dosen dan juga dapat digunakan oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.
Ya, kalau kita lihat dari substansi OBE itu sebenarnya dia mensinergiskan ya antara pengetahuan, sikap dan keterampilan. Yang selama ini paradigma dari pengajaran di standar pendidikan tinggi itu terpisah-pisah ya, parsial. Nah, sekarang itu jadikan satu karena pada hakikatnya yang dilihat dari lulusan itu adalah kemampuan dia di dalam menyampaikan keterampilan dia, baik itu secara oral ya maupun dengan praktek keterampilan dia masing-masing. Nah, di sini diharapkan mahasiswa betul-betul menghayati. Nah, untuk penghayatan itu harus didukung oleh cara pembelajaran ya. Kemudian target pencapaiannya yang disebut dengan CPL ya, capaian pembelajaran lulusan. Nah, dengan demikian maka apa yang akan dicapai itu menjadi lebih terukur dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini untuk kita melihat bahwa banyak yang nilainya bagus cum laude misalnya, tapi sedikit dari mereka yang diterima di lapangan pekerjaan. Dan sebaliknya banyak yang tidak cum laude tetapi dia banyak di dapat pekerjaan. Nah, oleh itu kita harus melihat bahwa pada hakikatnya komprehensifan kemampuan seorang lulusan itu merupakan suatu hal yang sangat utama ya di dalam dalam pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dari penelitian dari Association Amerika ya mengenai banyaknya kebutuhan dari para pemimpin perusahaan internasional, itu IQ itu hanya nomor 17. Yang pertama adalah komunikasi, ya. Kemudian kemampuan dia dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, hal-hal yang tersebutlah yang menjadikan kita membuka diri bahwa pada hakikatnya kepandaian seorang itu tidak hanya ditentukan oleh IQ, tetapi ada tata cara dia menyelesaikan masalah, termasuk sikap pribadi dia di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, inilah yang harus diukur gitu, harus terukur. Oleh karenanya maka di dalam OBE itu terbuka literasi yang harus digunakan oleh dosen-dosen yang bisa dipakai oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan di masyarakat gitu yang sedang berkembang. Demikian. Demikian liputannya dapat saya sampaikan. Saya Zara Salsabila Konisa beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi.